Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Apa kabar semuanya? Kami berdoa semuanya Bapak Ibu Saudaraku dalam kondisi yang sehat, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Kami dalam kondisi yang sehat, kuat, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih yang berkelimpahan dari hati kami yang paling dalam. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam ibadah kami hari ini. Dalam pujian penyembahan kami kepadamu, biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih kami mau datang kepadamu dengan segenap kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa, rindu sungai-Mu ya Tuhan. Demikianlah hati kami merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami rindu memuji Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Berkat anak cucu kita bila kita setia kepada Tuhan. Kami percaya sesuai firman Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Akan penuh dengan berkat-berkat rohani di kerajaan surga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan darah Tuhan kita sudah ditebus. Dengan kasih-Nya kita diselamatkan.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk kita beri benih firman Tuhan dan menerima tubuh dan darah Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah hamba-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah hamba-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, dipanggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Kita panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya masih berkaitan tentang kebahagiaan sejati. Tema khotbah saya hari ini adalah kebahagiaan orang yang bergantung kepada Tuhan. Minggu lalu sedikit kita telah belajar tentang dua jenis kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang bisa diberikan oleh dunia ini yang disebut dengan kebahagiaan yang semu
kebahagiaan yang sementara yang diperoleh dari dalam atau dari luar diri kita. Dari dalam diri kita melalui berbagai perenungan, meditasi, termasuk di dalamnya penyiksaan diri. Orang menemukan kebahagiaan melalui cara-cara yang demikian. Ada juga orang yang mencoba menemukan kebahagiaan di luar dirinya dengan mencari berbagai hiburan. Itulah yang dunia atau kita sendiri bisa capai terhadap apa yang disebut dengan kebahagiaan yang sifatnya semu atau sementara. Tetapi Kristus menawarkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang ilahi. Kebahagiaan yang bersumber bukan dari dalam atau dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri Kristus sendiri. Ketika kita memutuskan untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam persekutuan dengan Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati kita, maka kita menemukan kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Jenis kebahagiaan yang kedua inilah yang seharusnya kita kejar, kita miliki. Apa yang kita peroleh dari dunia ini bukan menjadi sumber kebahagiaan kita, tetapi sebagai kepercayaan, entah itu bentuknya harta benda, hiburan, barang-barang, kepercayaan atau titipan untuk kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita melalui harta, melalui fasilitas yang Tuhan sediakan. Di dalam khotbah di bukit, terutama dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12, Yesus Kristus menyebutkan ada kelompok orang-orang tertentu, setidaknya ada 8 kelompok orang yang disebut berbahagia atau diberkati. Nah, di bagian yang pertama kita pelajari hari ini dan berikutnya kita belajar di bagian kelompok yang kedua dan seterusnya. Mari kita lihat kelompok orang yang pertama dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada terjemahan lain yang lebih pas menurut saya, lebih mendekati teks aslinya, yaitu berbunyi demikian: berbahagialah orang yang mengetahui atau menyadari bahwa dirinya miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan ini juga seringkali diterjemahkan dengan berbagai terjemahan. Misalnya ada yang menerjemahkan miskin dalam roh, ada yang menerjemahkan rendah hati, ada juga yang menerjemahkan orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Jadi berbagai terjemahan tersebut memperkaya maknanya, memperkaya artinya. Saudaraku sekalian, kita tidak perlu anti atau alergi dengan berbagai terjemahan, karena terjemahan itu menolong kita memahami bagian-bagian penting di dalam Alkitab. Seringkali memang ada satu kata dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut sulit dicarikan padanan katanya. Seringkali satu kata dalam bahasa Yunani bisa memiliki 3 sampai 4 bahkan 5 padanan kata atau sebaliknya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada berbagai terjemahan, karena memang itulah kendalanya. Satu kata tertentu dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak
ada kata yang tepat yang mewakili kata tersebut. Misalnya kata miskin yang dipakai dalam Matius pasal 5 ayat 3 tadi. Kata miskin di sana misalnya menggunakan kata petokos. Nah, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang bisa menunjukkan keberadaan orang yang disebut miskin. Ada yang disebut miskin tapi masih punya sedikit harta. Walaupun itu hanya beberapa peser atau sen. Itu disebut dengan pennikros. Biasanya orang seperti ini juga punya penghasilan, punya gaji. Walaupun disebut miskin tapi masih punya pegangan, masih punya harta benda. Mungkin kalau sekarang di Indonesia walaupun miskin tinggal dipetakan masih ada TV, masih ada internet, masih ada berbagai fasilitas, bahkan ada yang pakai AC dan sebagainya. Jadi tidak benar-benar miskin. Tapi ada kata ptokos yang menggambarkan keadaan miskin yang amat sangat miskin atau kemiskinan yang mutlak. Dan kata yang dipakai di sini ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kata yang dipakai bukan pennikros tetapi ptokos. Jadi ini adalah gambaran dari orang yang betul-betul miskin secara mutlak, tidak punya apa-apa lagi, tidak punya uang 1 sen pun, sehingga hidupnya tergantung dari belas kasihan sesamanya. Jadi kata yang dipakai itu adalah ptokos. Contoh yang sangat mudah dipahami untuk mengerti dua perbedaan dari kata ptokos dan pennikros itu bisa kita lihat dalam cerita atau kisah janda yang miskin yang memberikan 2 peser uang terakhirnya ke kotak persembahan. Tercatat dalam Lukas pasal 21 ayat 2 sampai ayat 3. Yesus mengatakan Yesus melihat juga seorang janda miskin, dan kata miskin di sana itu adalah pennikros, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi karena dia masih punya 2 peser uang, yaitu mungkin kalau sekarang dikonversi dalam bentuk rupiah itu kurang lebih sekitar 1.500 rupiah. Satunya ya kurang lebih 750 perak. Tetapi setelah janda tersebut memasukkan ke kotak persembahan, berarti dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Yang menarik, kata miskinnya berubah. Di ayat yang ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin. Jadi kata miskin di sana sudah berubah jadi ptokos, karena yang tadinya masih 2 peser di kantong, setelah dimasukkan ke kotak persembahan dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan kemiskinan seperti itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemiskinan yang mutlak, kemiskinan yang amat sangat miskin, melarat, mungkin lebih hina lagi daripada kere. Sehingga orang seperti ini hidupnya betul-betul hanya bergantung kepada Tuhan dan sesamanya, dan tidak ada harta sebagai tempat untuk dia menggantungkan hidupnya. Nah, saudaraku sekalian, kalimat di hadapan Allah itu hendak menekankan soal kemiskinan yang dimaksud. Jadi ini bukan kemiskinan di hadapan manusia, bukan kemiskinan material, tetapi kemiskinan roh atau spiritual. Orang yang demikian bisa saja secara materi dia sebenarnya di mata manusia kaya, punya banyak duit, punya fasilitas. Tetapi dia punya hati yang miskin, punya spirit, punya roh yang miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun dia punya uang yang banyak, dia merasa di hadapan Tuhan tidak berdaya. Di hadapan Tuhan dia tidak kuat.
tidak mampu untuk menjalani kehidupannya. Ketergantungan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada hartanya yang banyak. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Ada juga orang yang nampaknya sebenarnya miskin di mata manusia. Dia nggak punya harta yang cukup, tetapi di hadapan Tuhan dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa sanggup menjalani hidupnya. Dan ketika dia tidak punya harta sebagai tempat dia menggantungkan hidupnya, dia merasa tidak berdaya, dia merasa stres, dia merasa tidak punya harapan. Karena memang pengharapannya bukan kepada Allah, kepada harta, hanya karena dia tidak punya harta. Jadi saudaraku sekalian, ini bukan soal miskin atau kaya secara materi di hadapan manusia, tetapi ini miskin secara spiritual, secara material di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, sekalipun dia punya banyak duit, sekalipun dia punya begitu banyak harta, sikap hatinya tidak berubah di hadapan Tuhan. Dia tidak berani menjalani kehidupannya setiap hari tanpa Tuhan. Tuhan tetap segala-galanya. Dia tidak menggantungkan masa depannya, hari esoknya kepada tabungannya, kepada hartanya. Orang-orang seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang bahagia. Bapak Ibu saudaraku sekalian, memang juga ada kenyataannya, ada orang-orang yang kaya secara jiwa atau secara moral dalam soal keselamatan. Artinya begini, ada orang-orang yang sebenarnya itu secara moral baik, secara agama dia orang yang saleh, bersih, kemudian taat beribadah. Tetapi dia miskin secara spiritual di hadapan Tuhan. Dia merasa, dia tahu, dia menyadari sekalipun dia baik, bermoral, beragama, tetapi dia punya satu perasaan tak berdaya kalau dikaitkan dengan keselamatan. Ada orang tipe seperti itu. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Kalau kita baca misalnya Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-5 misalnya sampai ayat ke-9. Disebutkan awal-awal di ayat yang ke-5, yang ke-6 itu Paulus membanggakan hal-hal lahiriahnya. Dia disunat pada hari ke-8, dia orang Farisi yang melakukan Taurat yang tidak bercacat celah atau sempurna. Tetapi di ayat ke-9 dikatakan bahwa ia berada dalam Kristus bukan dengan kebenarannya sendiri karena melakukan hukum Taurat tersebut. Dia mengatakan bahwa melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekalipun Paulus tahu dia orang yang baik, saleh, dia tak bercacat dalam melakukan Taurat, tapi waktu berhubungan dengan Kristus, dengan keselamatan, dengan anugerah, dia tak berdaya. Ada orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini orang yang berbahagia. Orang seperti ini orang yang dekat dengan keselamatan. Orang-orang seperti ini mudah untuk dijamah, disentuh hatinya. Salah satu contohnya di dalam Alkitab adalah Nikodemus. Sekalipun dia seorang yang bisa dikatakan ahli Taurat, orang yang mengerti banyak bagian dalam Taurat, tetapi dia masih dengan rendah hati datang kepada Kristus dan belajar seperti seorang anak kecil. Kan ada ya Bapak Ibu saudaraku sekalian, orang-orang yang sedikit tahu saja sudah merasa tahu semua. Sombongnya luar biasa. Tapi ada orang yang sekalipun dia banyak tahu kebenaran, dia masih merasa seperti seorang anak kecil yang mau terus belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Contoh di dalam Alkitab
Orang yang memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah secara spiritual adalah cerita anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu tersebut dia merasa bahwa memang dia jahat. Dia memang telah meninggalkan ayahnya. Itu sebabnya dia datang kepada ayahnya dengan kesadaran bahwa dia jahat. Dia gak layak jadi anak dari bapaknya. Contoh seperti inilah yang Tuhan maksudkan dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Yang menyadari di hadapan Tuhan bahwa dia tidak ada apa-apanya. Moralnya, kebaikannya, agamanya itu tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, memang ada orang-orang yang miskin secara jiwa atau spiritual tapi merasa hebat juga. Tidak merasa miskin di hadapan Allah. Misalnya dia orang yang sebenarnya jahat, tak bermoral, munafik, tidak melakukan firman. Tapi juga dia gak punya kesadaran di hadapan Tuhan untuk dia perlu anugerah Tuhan. Sementara orang seperti Paulus yang merasa dia sempurna, tak bercacat celah dalam melakukan Taurat saja, dia masih merasa tidak ada apa-apanya. Semua kesalehannya itu seperti kotoran. Tetapi ada orang yang sedikit baik saja, atau bahkan jahat secara moral, tapi juga gak merasa butuh Tuhan, gak merasa butuh keselamatan. Dan orang seperti itu adalah orang yang disebut sombong rohani. Lawan dari orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang bergantung penuh sama Tuhan. Orang yang rendah hati. Orang yang miskin secara roh adalah orang yang sombong rohani. Dan orang seperti itu digambarkan oleh Alkitab di dalam cerita orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait Allah. Jadi orang Farisi ini datang dan kemudian Yesus menceritakan orang Farisi ini berdoa. Di dalam hatinya orang Farisi tersebut berdoa begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dari doanya saja walaupun dalam hati sudah kelihatan kesombongan rohani. Dia merasa bahwa dia gak sama seperti orang lain. Dia gak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia merasa dia paling mengenal Allah. Kemudian bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dia mulai membanggakan kelebihan moralitasnya. Dia tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya melanggar moral. Tidak bejat secara moral. Jadi dia membanggakan moralnya. Kemudian dilanjutkan dalam doanya, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia sudah mulai membandingkan dengan orang yang lebih buruk dari dia. Ya, setidaknya aku gak seperti pemungut cukai ini. Banyak di antara kita orang-orang Kristen yang seringkali bersikap seperti ini. Sombong secara rohani. Membanggakan kualitas-kualitas moral yang sebenarnya hanya secuil saja. Yang lebih parah lagi adalah membandingkan dirinya, membandingkan moral agamanya dengan orang yang lebih jahat dari dirinya. Setidaknya aku gak seperti dialah. Dia orang munafik ke gereja, pengurus tapi hidupnya gak benar. Setidaknya aku gak seperti dialah. Dan Tuhan tidak menyukai hal demikian. Itulah gambaran dari orang Farisi yang dengan sombong, dengan congkaknya berpikir bahwa dirinya lebih baik. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia juga menyombongkan kesalehan agamawinya. Dia suka berpuasa, ya biasanya puasa juga berdoa, plus suka memberi. Bukan berarti hal seperti itu gak baik. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati dari si orang Farisi ini yang gak benar. Saudaraku sekalian, yang Allah rindukan adalah kerendahan hati kita. Sikap hati yang mau bergantung penuh kepada Tuhan.
Tapi ini saudara jangan salah paham. Ini bukan berarti Yesus Kristus itu mendukung kemiskinan. Bukan berarti Kristus itu setuju dengan kemiskinan. Dengan keluarga yang miskin, suatu bangsa yang miskin, pelayanan yang miskin, tidak. Seolah-olah orang miskin lebih rohani daripada orang kaya, tidak. Yesus juga dikelilingi oleh orang-orang kaya. Kita bisa melihat itu dalam Lukas pasal 8 ayat 3. Disebutkan di sana Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kristus dikelilingi juga oleh orang-orang kaya yang mendukung pelayanannya. Yang habis-habisan mengorbankan bukan hanya waktu saja tapi juga hartanya di dalam pelayanan. Jadi Kristus tidak anti orang kaya, juga tidak mendukung kemiskinan. Tetapi Kristus merindukan, mengharapkan adalah orang-orang yang datang kepada dia, yang mengasihi dia, yang mengikut dia adalah orang-orang yang tahu, menyadari keberadaan spiritualnya, keberadaan moralnya, bahwa tanpa Tuhan dia gak bisa berbuat apa-apa. Dia mengerti kata-kata Tuhan Kristus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemiskinan seperti itulah yang dikehendaki Allah. Kemiskinan seperti itulah yang akan diberkati dan berbahagia. Bukan kemiskinan dalam arti materi. Bukan kemiskinan dalam arti moral di mana kita jahat, bejat terus kemudian dicintai Tuhan. Bukan. Tapi sikap hati yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Baik secara material maupun secara spiritual. Baik keselamatan dalam urusan perut sampai keselamatan urusan jiwa. Betul-betul bergantung sama Tuhan. Dan orang seperti itu akan berbahagia. Dan jelas Yesus Kristus mengatakan kebahagiaan orang seperti ini, kebahagiaannya kekal. Kenapa? Karena orang seperti ini adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga, kata Tuhan. Di dunia ini orang-orang seperti ini akan merasakan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan dan sukacita yang luar biasa. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan akan berlanjut di keabadian. Orang seperti ini jiwanya akan diselamatkan karena dia rendah hati. Dia menyadari dia orang berdosa, dia menyadari dia orang bersalah. Dan dia mau diselamatkan jiwanya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan betapa sebenarnya kami ini tak berdaya. Kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami menyadari itu ya Bapa, bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini yang perlu kami banggakan. Kalaupun kami punya harta benda, semua hanya titipan, semua hanya sementara dan hanya kepercayaan untuk kami boleh melayani Tuhan dan sesama kami. Kalau kami punya sedikit kebaikan moral, itu juga semata-mata karena kemurahan-Mu. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memampukan kami melakukannya. Karena sebenarnya sesuai dengan sifat dasar kami, kami orang yang jahat. Kami yang sudah tersesat dan kami sungguh-sungguh memerlukan anugerah Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami binasa. Bapa, kalau sebentar kami juga akan melakukan sakramen perjamuan kudus, biarlah ini mengingatkan kepada kami betapa kami bersyukur. Ada pribadi yang mengasihi kami, ada pribadi yang telah mengorbankan dirinya buat kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, yang karenanya Kristus mau mati di kayu salib. Bapa, berkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Berkati pengganti roti dan anggur yang sudah kami siapkan. Berkati hamba-Mu
yang Kau telah persiapkan untuk melayani kami dan juga setiap jemaat yang sudah mempersiapkan hati mereka untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Layakkan kami, ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami. Biarlah kami dilayakkan untuk makan roti ini dan minum dari cawan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pengganti roti dan anggur, Bapak Ibu juga boleh bersama-sama dengan saya untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan untuk panduan perjamuan kudus ini. Dan persiapkan hati Bapak Ibu saudaraku sekalian supaya kita dilayakkan untuk boleh makan roti sebagai lambang tubuh Kristus dan minum anggur sebagai lambang darah Kristus, darah perjanjian. Mari kita angkat roti kita di tangan sebelah kanan dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu saudaraku sekalian, siapkan cawan yang berisi anggur atau pengganti dari anggur. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari yang percaya kita berkata, amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita mengucap syukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dibenarkan bukan karena kebaikan kami semata-mata, karena anugerah-Mu. Dan kami mau sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan dengan hidup seturut sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu, dan sebagai bukti kami mengasihi-Mu, kami mau melakukan segala perintah-Mu. Mampukan kami ya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, jemaat yang kami layani, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menghadapi kondisi kelemahan fisik karena sakit, entah karena pandemi ini, karena sakit COVID, ataupun karena sakit yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan mereka. Dalam sakit mereka juga mereka boleh menemukan kehendak Allah atas hidup mereka. Mereka semakin mengerti bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini tanpa kontrol, tanpa sepengetahuan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan keuangan, mereka yang mengalami jalan buntu. Karena pandemi ini Engkau membuka jalan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat, sehingga mereka bisa mendapatkan jalan keluar, sanggup menanggung setiap beban keuangan yang sulit yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, beserta wakil, menteri-menteri dan seluruh jajaran yang bekerja menangani COVID ini. Tuhan, tolong berikan hikmat, berikan kepada mereka pengertian untuk bisa menghadapi, menangani COVID ini. Terpujilah namamu Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri persekutuan kami, kembali melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan bermai. Sama-sama ini berkati kita, berkata amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.